kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang jenis-jenis anggaran. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kelvin Tuisan, kedua Rapajer Syakirina, ketiga Imadi Wardana, keempat Hendal Mangero. Kita masuk kepada pengertian anggaran. Pertama, budget berasal dari kata budget, yang berarti kantong kecil atau tas terbuat dari bahan kulit. Kedua, dari John F. Doe pada tahun 1981, memberikan batasan mengenai pengertian umum budget adalah rencana keuangan untuk periode tertentu. Ketiga, menurut Governmental Accounting Standard Board atau GASB, budget adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu. Keempat, kerangka konseptual, standar akuntansi pemerintah. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan moneter rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Selanjutnya kita masuk ke fungsi anggaran. Secara umum, pada setiap organisasi pada umumnya, anggaran berfungsi sebagai berikut. Pertama, sebagai media operasionalisasi strategi bisnis. Kedua, untuk alokasi sumber daya. Ketiga, untuk pedoman dalam memberikan insentif. Keempat, untuk melakukan kontrol atas pengeluaran. Kelima, untuk komunikasi rencana dan realisasi. Selanjutnya, anggaran pada organisasi sektor publik. Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian. Secara garis besar, terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar dalam penyusunan anggaran. Pertama, penyusunan anggaran tradisional atau anggaran konvensional, dan kedua, pendekatan baru yang dikenal dengan pendekatan New Public Management. Selanjutnya kita masuk ke dalam model anggaran sektor publik. Yang pertama ada anggaran tradisional. Di dalamnya terdapat sentralistis, berorientasi pada input, kemudian tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang, line item dan bersifat inkremental, kemudian batasan departemen yang kaku atau rigid department, kemudian menggunakan aturan klasik, vote accounting, prinsip anggaran bruto, bersifat tahunan dan spesifik. Selanjutnya yang kedua ada New Public Management atau NPM. Di dalamnya terdapat desentralisasi dan default management, kemudian berorientasi pada input, output, dan outcome atau value for money. Kemudian utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang berdasarkan sasaran kinerja. Lintas departemen, zero based budgeting, planning programming budgeting system, sistematik dan rasional, kemudian bottom up budgeting dan komprehensif. Kemudian kita dapat melihat contoh anggaran tradisional line item. Di dalamnya terkait jenis pengeluaran dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengeluaran rutin, di dalamnya terdapat belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, pembayaran bunga dan cicilan utang. Kemudian pada pengeluaran pembangunan terdapat pembiayaan rupiah, bunga kredit program, bunga obligasi, restrukturisasi, perbankan, dan yang terakhir pembiayaan proyek. Kemudian kita lanjut ke dalam kelemahan anggaran tradisional. Hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang, sehingga tidak memungkinkan menjaga kesinambungan pembangunan yang sifatnya multi-years. Kemudian pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah dievaluasi secara menyeluruh efektivitasnya, lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau
memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan telah tercapai. Sekat-sekat antara departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen. Kemudian, adanya fragmentasi antara anggaran rutin dan anggaran modal atau investasi. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal, dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan seperti korupsi dan kolusi. Kemudian, sentralisasi penyiapan anggaran ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya budget padding atau budgetary slack. Hal ini kan anggaran menjadi tidak mencerminkan kebutuhan sesungguhnya bagi unit operasional. Kemudian persetujuan anggaran yang terlambat sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. Aliran informasi atau sistem informasi finansial yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam model anggaran sektor publik era NPM. Model penyusunan anggaran pada era New Public Management antara lain, yang pertama ada anggaran kinerja atau performance based budgeting, yang kedua ada zero based budgeting, dan yang ketiga ada planning, programming, and budgeting system atau PPBS. Kemudian kita masuk ke dalam anggaran kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Kemudian dominasi pemerintah dapat diawasi dan dikendalikan melalui internet cost awareness, audit keuangan dan kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Selanjutnya, sistem anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inilah contoh anggaran kinerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang anggaran zero based budgeting. Proses implementasi ZBB memiliki 3 tahapan. Yang pertama, identifikasi unit-unit keputusan. Yang kedua, penentuan paket-paket keputusan. Yang pertama ada paket keputusan mutually exclusive. Adalah paket-paket keputusan yang memiliki fungsi yang sama. Yang kedua ada paket keputusan incremental, merefleksikan tingkat usaha yang berbeda. Dan yang terakhir, meranking dan mengevaluasi keputusan. Berikutnya kita akan membahas zero based budgeting atau ZBB. Jika ZBB dilakukan dengan baik, maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien. Yang kedua, ZBB berfokus pada value for money. Yang ketiga, memudahkan identifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan biaya. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer. Yang kelima, meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran. Yang keenam, merupakan cara yang sistematik untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran. Yang ketujuh, time consuming, terlalu teoritis dan tak praktis, membutuhkan biaya yang besar dan hasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan. Yang kedelapan, ZBB cenderung menekan manfaat jangka pendek. Yang kesembilan, implementasi ZBB membutuhkan teknologi yang maju. Yang kesepuluh, masalah terbesar ZBB adalah proses meranking dan mereview paket keputusan yang merupakan pekerjaan yang melelahkan dan membosankan, sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Yang
Yang ke-11, perankingan paket keputusan membutuhkan staf yang mempunyai keahlian yang tidak mungkin dimiliki oleh organisasi. Dalam perankingan seringkali muncul pertimbangan subjektif dan tekanan politik. Berikutnya, memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran. Dan yang terakhir, implementasi CBP menimbulkan masalah keperlakuan dalam organisasi Zero Based Budgeting atau CBB. Berikutnya kita akan membahas tentang Anggaran Planning Program dan Budgeting System atau PPBS. PPBS adalah teknik penganggaran yang berorientasi pada output dan tujuan. Penekanan utama adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Proses implementasi PPBS. Proses implementasi PPBS. Tahapan implementasi PPBS sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas. Yang kedua, mengidentifikasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost benefit. Yang keempat, pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya kecil. Yang kelima, alokasi sumber daya ke setiap program yang disetujui. Program yang disusun harus terkait dengan tujuan organisasi dan tersebar ke seluruh bagian organisasi. Berikutnya kita akan membahas tentang karakteristik PPBS. Yang pertama, berfokus pada tujuan dan aktivitas program untuk mencapai tujuan. Yang kedua, berorientasi masa depan sehingga secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang ada. Yang ketiga, mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. Yang keempat, analisis secara sistematik atas berbagai alternatif program yang meliputi yang pertama, identifikasi tujuan. Yang kedua, identifikasi secara sistematik alternatif program untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yang ketiga, estimasi biaya total setiap alternatif program. Dan yang keempat, estimasi manfaat atau hasil yang diinginkan. Oke, yang berikut orang akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan dari PPBS. Yang pertama, orang akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari PPBS ada 6, yaitu yang pertama, memudahkan pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke menengah. Terus yang berikutnya, PPBS ini dalam jangka panjang dia mengurangi beban kerja. Dia juga memperbaiki beban kerja. Terus yang berikutnya yang ketiga, memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya dalam perencanaan program. Yang berikutnya yang keempat, lintas departemen sehingga meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar departemen. Yang kelima, eliminasi program overlapping atau bertentangan dengan pencapaian tujuan. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah aplikasikan teori marginal utility, di mana dia mendorong alokasi sumber daya yang optimal. Nah, selain kelebihan dari PPBS ini, ada juga kelemahannya, yaitu yang pertama, membutuhkan sistem informasi canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran dan staf yang berkapabilitas tinggi. Terus yang kedua, membutuhkan biaya besar karena membutuhkan teknologi yang canggih. Terus kelemahan yang ketiga adalah secara teori bagus tetapi sulit untuk mengimplementasikannya. Yang keempat, abaikan realita politik dan organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks. Yang berikutnya, teknik anggaran yang statistically oriented sehingga kurang tajam mengukur efektivitas program dan hanya tepat mengukur beberapa program tertentu. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu pengaplikasiannya menghadapi masalah teknis, sulit mengalokasikan biaya karena sifat kegiatan atau program lintas departemen. Sementara itu, sistem akuntansi berdasarkan departemen bukan program dari PPBS. Yang berikutnya, orang akan melihat bagan konsep dari PPBS, yaitu yang pertama ada perencanaan, setelah itu pembuatan program, yang ketiga penganggaran, yang berikutnya implementasi, dan yang kelima adalah pengukuran dan kalkulasi hasil. Nah, semuanya ini guna pengambilan sebuah keputusan. Yang berikutnya, orang akan melihat tahapan dalam PPBS.
Yaitu yang pertama dimulai dengan menentukan sebuah program. Setelah itu kita mengukur kebutuhan, menerjemahkan sasaran dan mengidentifikasi hambatan. Setelah itu kita mengembangkan struktur program, menganalisis program, mengembangkan anggaran, program, dan alokasi sumber daya. Setelah itu kita mengimplementasikan rencana, dan yang terakhir kita melakukan evaluasi program. Nah, yang berikutnya orang akan melihat contoh dari PPBS Crosswalk. Seperti inilah contoh dari PPBS Crosswalk. Nah, demikianlah pemaparan materi dari kami kelompok 1. Terima kasih.